Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 63 ayat 1 demikian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saudara-saudara sekalian, Daud menulis Mazmur ini ketika ia berada di padang gurun Yehuda karena anaknya yang paling dikasihinya yaitu Absalom mengkudeta dia. Saudara, jika kita menempatkan diri di posisi Daud, apa kira-kira yang kita rasakan? Sedih, kecewa, marah, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Terlebih karena Daud tahu bahwa semua itu terjadi sebagai konsekuensi dari dosa yang pernah dia lakukan. Banyak orang dalam situasi ini berlarian kian kemari mencari pertolongan atau penghiburan semu, sehingga kondisinya justru bertambah buruk. Mereka melakukan itu semua karena mereka tidak mengerti bahwa masalah mereka yang sebenarnya adalah kehausan jiwa yang hanya bisa dipuaskan oleh pribadi Allah. Padang gurun dan semua masalah yang menimpa kita diizinkan Tuhan terjadi sebagai alat untuk menyatakan kondisi hati kita yang sebenarnya. Daud sangat sadar akan hal itu. Karena itu ia berdoa, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Bukan hanya itu, Daud merenungkan kebaikan-kebaikan Allah yang telah dia alami di sepanjang hidupnya. Dia berkata, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku." Saudara, perenungan itu membangkitkan iman dan membuat hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur. Maka Daud pun berkata, "Dalam naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu." Saudara, hari ini apakah badai hidup telah melemparkan saudara ke padang gurun? Percayalah bahwa semua itu terjadi di bawah kendali Tuhan, untuk membuat kita menyadari kehausan hati kita, yang hanya Allah saja yang dapat memuaskannya. Karena itu, mari kita berhenti berlari kian kemari, mencari pertolongan dan penghiburan semu. Sebab hal itu justru akan membuat kita semakin haus dan semakin haus. Dan kehausan yang parah itu mematikan. Mari segera datang kepada Tuhan. Katakan kepadanya betapa haus hati kita. Dan mohon agar kehadirannya memuaskan hati kita. Maka dia akan memuaskan hati kita dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita yang sangat terbatas ini. Ketika kehadiran Tuhan memuaskan hati kita, maka apapun yang terjadi menjadi tidak penting lagi. Karena hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacitanya yang melampaui segala akal. Dan itu lebih dari cukup. Amin.